Tangannya asam lambung, kalau mau kreatininnya tinggi, turun. Yuk kita bahas. Bapak Ibu untuk rekomendasi nutrisi silakan cek di keranjang kuning yang ada di bawah. Setelah itu bisa langsung hubungi saya untuk program pendampingannya. Penting ya untuk bimbingan. Nah, yuk kita bahas. Kenapa kok asam lambung bisa mempengaruhi kreatinin dan juga urium? Ya, alasannya satu Bapak Ibu. Karena asam lambung yang tinggi kronis itu akan mempengaruhi kondisi makannya masuk ke dalam tubuh. Ya, orang yang ginjalnya sehat aja, kalau dia punya asam lambung yang kronis, pasti akan sulit makanan masuk. Akhirnya bermasalah, asam lambung bisa kumat, makanan bisa keluar kembali. Akhirnya sulit, kekurangan nutrisi di situ. Kita tahu bahwa pasien ginjal ketika dia CKD stadium 3 itu harus membatasi pola makan. Kalau makanan sudah dibatasi, ada asam lambung makin sulit makanan masuk. Makanan itu pun perlu tangani. Bisa jadi kreatin tinggi Bapak Ibu ini karena kurangnya nutrisi. Sedangkan sudah kendalikan dari penyakit metabolik, gula sudah dikontrol, begitu juga tensi, asam urat, dan kolesterol, tapi asam lambungnya masih tinggi. Akhirnya sulit masuk makanan. Nah, di sini yang saya katakan kekurangan nutrisi itu yang menyebabkan nilai kreatin jadi naik dan nilai EGFR bisa turun. Kendalikan dari situnya. Kalau nggak ada masalah, hanya karena asam lambung, tangani. Pak, sudah kronis, sudah GERD, asam lambungnya sudah kronis, tingkatan atas sudah GERD, gastroesophagus refluxitis. Makanannya ubah yang lembut. Jangan makanan kasar, tapi makanan yang lembut, dijadikan bubur. Nggak bisa sayuran, nggak bisa buah-buahan. Kenapa? Karena kalau sayuran buah-buahan sudah GERD, itu malah meningkatkan kembali asam lambungnya. Seperti itu, pahami juga. Pak, kok cepat lapar ya? Atau makanan sudah masuk, tapi kok penyerapan nggak maksimal, itu gastritis. Maka itu pertama sekali untuk asam lambung, ya GERD, gastritis, perbaiki pola makannya. Baru yang kedua, masuklah nutrisi tambahannya. Nutrisinya